sekarang kita dengar Bawaslu dulu. Jadi Bawaslu saya ini terus terang Bawaslu ini hanya untuk konsumsi hakim ya. Kalau yang lain nanti tidak ada kesempatan untuk cross ke Bawaslu nanti karena dia ke Bawaslu nanti karena dia bukan saksi dan bukan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Ini kehadiran Bawaslu adalah untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan pembukaan kotak suara itu bagaimana Pak? Yang katanya sudah di luar waktu yang ditentukan, kemudian tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang kompeten itu. Iya. Dapat laporan tidak itu? Terjadi pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh PPK dan kemudian dilakukan laporan dan kemudian ditindaklanjuti. Dalam proses pembukaan kotak suara itu tidak terjadi perubahan perolehan hasil, hanya untuk mendokumentasikan hasil keterangan untuk salinan dalam sistem informasi rekapitulasi perhitungan atau disebut dengan silon. Itu terjadi di mana Pak? Di Banjarmasin Selatan, sehingga tidak terjadi perolehan hasil dan kemudian Bawaslu melakukan rekomendasi kepada KPU dalam berupa pelanggaran administratif terhadap mekanisme pembukaan kotak di luar tahapan tersebut. Demikian yang mulia. Bagaimana tahu bahwa itu tidak ada pengaruhnya ke perolehan suara? Karena memang saat rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak terjadi perubahan. Di tingkat kecamatan sampai ke kabupaten tidak terjadi perubahan. Itu berapa kotak Pak? Semua kotak yang ada di kecamatan itu. Semua untuk kotak diambil fotonya, diambil untuk silon. Karena semua silon kotak kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin ya? Selatan. Tujuannya apa sebenarnya untuk pembukaan itu sendiri? Pembukaan kotak adalah atas permintaan dari Bawaslu, KPU untuk kemudian dimasukkan ke sistem informasi silon itu. Sirekap, mohon maaf. Sirekap yang kemudian untuk memfoto dan men-scan dan memasukkan dalam sistem aplikasi. Memang sebelumnya ada permohonan izin ke Bawaslu atau pemberitahuan? Bawaslu mendapatkan laporan. Setelah atau sebelum? Setelah kejadian. Jadi para pihak pun tidak dilibatkan? Betul yang mulia. Kalau dari Bawaslu sendiri, dari Perbawaslu sendiri ataupun dari PKPU-nya atau dari undang-undangnya, nanti dulu, saya belum tanya. Terlepas dari ada atau tidaknya dampak daripada soal isi suara itu suaranya, apa perbuatan itu cukup banyak, apa sebenarnya sanksi yang bisa diterapkan? Sebenarnya mekanismenya adalah PPK melakukan pelanggaran administratif terhadap pembukaan kotak yang di luar diketahui oleh calon dan diketahui oleh Bawaslu. Bukan, itu kan sudah lewat Pak. Ya. Itu sudah masa lalu, nggak usah diceritakan lagi. Kalau ada peristiwa seperti itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi, itu kesalahannya sanksinya apa mestinya? Pelanggaran administrasi yang kemudian bisa dikenakan pelanggaran etik terhadap PPK tersebut. Kalau administrasi sudah yang mulia. Kalau etik siapa yang harus meneruskan? Etik ad hoc itu bisa dilakukan di antara KPU ke ad hoc di tingkat bawahnya. Kalau satu kecamatan di Banjarmasin Selatan berapa kotak itu Pak? Banjarmasin Selatan kesemuanya yang mulia? Iya, di kecamatan itu. Sebentar yang mulia. Ada yang mulia, cuman kita tidak menghitung secara keseluruhan, tetapi semua kotak dibuka oleh di Banjarmasin Selatan. PPK ya? Iya, PPK. Seluruh kotak ya. Itu terjadi kapan Pak? Terjadi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, di mana tanggal berapa ya? Sebentar yang mulia. Hah? Sebentar. Tanggal berapa? Terjadi pada malam hari
tanggal 12 setelah rekapitulasi kecamatan, saat kemudian sebenarnya keterangan dari saksi bahwa kotak itu tidak dibuka tapi belum disegel, karena keterangannya bahwa kotak itu belum disegel maka bisa dibuka kembali. Tadi dari saksi sendiri kan mengatakan ada pembukaan. Iya, maksudnya proses dari kotak itu sendiri, keterangan klarifikasi terhadap PPK bahwa kotak itu belum ditis, belum dikunci, tetapi masih dalam kondisi terbuka. Kondisi terbuka itu artinya dikunci dan kemudian belum dikasih lak atau dikasih dengan pengunci seperti itu. Ini beda lagi Pak, tadi kan ada tujuan untuk diputus segala macam itu. Iya. Kalau memang kotak itu dalam keadaan tidak terkunci, tapi tidak dibuka untuk tujuan tertentu, itu kan terminologinya berbeda dengan apa yang dikatakan ada pembukaan kotak suara, Iya. yang tanpa disaksikan oleh pihak-pihak yang Bapak jangan kemudian ini melipir-melipir mau jadi bergeser pemaknaannya. Sebenarnya itu tidak dikunci atau tidak ditis oleh PPK, tetapi semua berkas itu masuk ke dalam kotak di masing-masing TPS. Ya. Kemudian pada saat ingin mengambil dokumentasi terhadap dibuka. Ya, artinya yang membedakan hanya membukanya, tidak harus membuka kunci kan begitu. Ya, karena memang itu yang kunci. Ya. Tapi kan tetap actionnya adalah ada tindakan membuka. Betul. Tanpa disaksikan oleh pihak-pihak yang ya, itu kan Pak. Betul. Jangan dibela-bela Bapak, ini Bawaslu loh. Nanti kata Pak Ketua tadi kalau ke neraka Bapak nggak disumpah kalau sudah melipir-melipir mau semakin bergeser. Oke, nanti mungkin ada pendalaman dari hakim lain. Terus yang kedua Pak, yang berkaitan dengan surat kajian dugaan pelanggaran yang bulan Mei, laporan bulan Mei. Iya, kajian dugaan pelanggaran pada bulan. Kenapa produknya bisa ada ambiguitas begini Pak? Saya coba untuk terangkan yang mulia. Pelapor itu pada tanggal 3 November atas nama Denny Indrayana membuat laporan terhadap 4 kasus, yaitu bakul sembako, bedah rumah, mobil dinas, dan RT/RW. Untuk kasus yang pelapor juga menyampaikan saksi sebanyak 43, sedangkan masa Bawaslu melakukan proses klarifikasi itu 3+2. Nah, dari 43 itu dilakukan proses klarifikasi untuk bakul, bedah rumah, mobil dinas, dan RT/RW pada tanggal 3 November. Pada tanggal 3 November itu kita klarifikasi pada 20 untuk kasus bakul atau sembako yang tadi disampaikan pemohon, bahwa dari 20 orang yang diklarifikasi itu ada beberapa jenis kriteria saksi yang dihadirkan. Pertama, bahwa satunya adalah pembungkus sembako. Yang kedua adalah penerima sembako COVID dan sembako Paman Birin. Yang ketiga adalah penerima sembako Ambafes. Perlu saya jelaskan bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh para saksi bahwa ada 3 jenis sembako yang dibungkus, yaitu COVID-19, Ambafes, dan Paman Birin. Nah, untuk keterangan itu kita lakukan klarifikasi secara maraton 3 hari + 2 ke 24 saksi yang ada. Para pembungkus yang tadinya termasuk Pak Yahya tadi menjelaskan bahwa terjadi pembungkusan, dan koordinator pembungkusnya adalah Ibu Rustadina. Dilakukan proses klarifikasi bahwa keterangan itu terjadi sejak tahun 2017 sampai 2020. Sedangkan pembelian itu berasnya didapatkan di sekitar daerah Gambut, Banjarbaru. Sedangkan kita lakukan klarifikasi juga di mana dari berasal beras itu, di mana uang itu langsung dari Paman Birin. Itu yang keterangannya dari Ibu Rustadina. Nah, kalau untuk Ambafes itu atas nama Pak Saleh, dan kemudian juga Raja Kulit itu yang juga dihadirkan oleh saksi pemohon
atau saksi dari pelapor. Kalau dikategorikan itu maka ada tiga jenis yang sembako yang ada, yaitu sembako COVID-19, sembako Paman Birin, dan sembako Ambafest. Nah, untuk jenisnya berbeda-beda. Seperti Ambafest itu ada jenisnya misalnya 3 kilo beras, kecap, teh, sedangkan untuk COVID berbeda. Menurut keterangan Kepala Dinas Sosial bahwa untuk dana COVID-19 seperti bakul tadi itu adalah dari Dinas Sosial yang peruntukannya untuk jenis yang berbeda. Untuk kegiatan misalnya di sini untuk kegiatan event Hari Kesatuan Gerakan, event bulan Ramadan, Hari Jadi Kalsel, dan Hari Kesejahteraan Sosial Nasional, yang kemudian itu dijelaskan di dalam klarifikasi. Itu untuk kasus, sehingga dari hasil penelusuran klarifikasi tersebut, ketidakmemenuhan unsur tersebut adalah bahwa kita tidak bisa mendapatkan data yang cukup lengkap karena pertama bahwa setelah mendapatkan keterangan dari saksi, tim klarifikasi itu mencoba untuk berupaya menghubungi Ibu Anis selaku dan Ibu Andin yang mendapatkan di mana hasil lelang tersebut atau pengadaan itu berada. Kita tidak bisa menghubungi. Lalu yang kedua, berdasarkan kita tidak bisa membandingkan antara dana sosial yang dianggarkan oleh Dinas Sosial dengan anggaran yang dikemas oleh Paman Birin. Itu yang menjadi itu, sehingga karena anggaran Dinas Sosial itu sebagaimana yang disampaikan Dinas Sosial itu tidak ada kegiatan itu, yang bertuliskan adalah bantuan Dinas Sosial. Jadi ada tiga jenis beras yang bakul yang ada sehingga itu yang menyatakan kewenangan program kegiatan itu yang menguntungkan. Ya, mungkin kami sudah bisa menangkap apa yang menjadi rangkaian selanjutnya yang kemudian kami bisa menghubungkan dari hasil pengawasan, kemudian pengumpulan fakta-fakta dan bukti-bukti, disimpulkan bahwa itu hanya persoalannya adalah produk ini. Azhar Bapak kan? Azhar ini siapa? Azhari Ridani. Azhari Ridani itu Koordif Penanganan Pelanggaran. Ini kenapa dua produk kajian ini berbeda? Pada prosedur mekanismenya adalah karena begitu banyaknya pelaporan sampai 43 klarifikasi dari tanggal 3, 4, 6 itu, kita tidak bisa, prosesnya adalah kita lakukan gelar perkara. Gelar perkara dalam sebagaimana Perbawaslu bahwa dari fakta-fakta yang ada, dari keterangan-keterangan yang ada, Bawaslu melakukan proses kajian terhadap perkara 04, 05, dan 06 tersebut. Nah, dari perkara itu hasil analisanya kemudian menjadi kewenangan dari Koordif Penanganan Pelanggaran. Iya, dari kesimpulan Bawaslu sendiri kok bisa berbeda pada kesimpulan yang setelah mekanisme pleno dan kemudian melihat kajian lebih dalam terhadap kasus bakul dan kasus yang lainnya, bahwa ada beberapa yang belum sempat terklarifikasi, seperti apakah kemudian itu menguntungkan seperti penerima pengadaan beras, lelang di tahun itu, karena kita tidak bisa menemukan itu. Yang kedua tentang Dinas Sosial yang kemudian menyatakan bahwa di anggaran APBD itu tidak menyebutkan secara konkret bahwa dana itu adalah, dan juga untuk anggaran COVID juga tidak dijelaskan. Di keterangan Ibu Rostadina juga menjelaskan bahwa anggaran itu bersumber dari dana pribadi. Jadi ada beberapa itu, karena begitu banyak yang harus kita klarifikasi, sehingga proses mekanisme dari itu pleno itu adalah dengan menggunakan gelar perkara. Gini saja Pak, Bapak bisa maju saja lah biar supaya enggak. Bapak sini.
Itu untuk kasus tagline. Nanti saya jelaskan. Ya, dari proses mekanisme itu adalah bahwa pertama mekanisme gelar perkara. Gelar perkara itu mendengarkan, sedangkan analisa itu dilakukan setelah gelar perkara itu dilakukan oleh penanganan pelanggaran. Jadi sebenarnya untuk kasus tagline itu kenapa tidak memenuhi unsur? Menurut keterangan dari KPU bahwa tagline itu bukan bagian dari kampanye. Hanya unsur-unsur kampanye itu antara lain karena ini pertama kali waktu DKPP kemarin itu terkonfirmasi dulu, terus kemudian dirempoi oleh Bawaslu. Iya. Renvoy seperti apa, Pak? Maksudnya renvoy seperti apa? Iya. Sebenarnya waktu sidang DKPP waktu tentang kasus yang tagline itu Bawaslu mengirimkan data. Pertama dengan memenuhi unsur. Tanpa ada konfirmasi dengan pimpinan, tapi kemudian setelah dikonfirmasi oleh majelis bahwa putusan tersebut menjadi tidak memenuhi unsur karena memang hasil pleno itu tidak memenuhi unsur untuk tagline tersebut. Ini persoalannya kan waktu mengeluarkan hasil kajian ini kan dalam hari yang sama. Kok bisa secepat itu kemudian berubah? Kecuali melalui kajian-kajian baru, ada fakta-fakta baru yang kemudian bisa menganulir pendapat yang pertama. Jangan-jangan justru yang kedua, yang pertama yang keluar justru yang sebenarnya yang tidak terbukti, yang kedua yang kemudian terbukti. Bagaimana membedakan keduanya mana yang duluan? Mohon izin yang mulia, yang bertanda tangan itu Asyari Ridani yang juga ikut daring hari ini di Bawaslu mungkin bisa memberikan keterangan lebih lanjut terhadap persoalan ini. Mungkin di Bawaslu RI ada Pak Asyari Ridani. Halo. Sebentar Pak, jangan dulu persilakan. Oke. Bapak sudah terima enggak putusan DKPP nomor 178/179? Sudah yang mulia. Bapak atas nama siapa? Nurholis Majid. Nurholis Majid. Itu teradu 5. Teradu 5. Terus Ibu? Ibu teradu 1. Siap yang mulia. Betul. Asar Aradi ini yang Bapak minta untuk bicara. Asyari Dani teradu 4. Ya. Ini yang menurut putusan DKPP terbukti melakukan kesalahan. Iya. Saya kira enggak pantas lagi bicara di MK kalau dia sudah terbukti. Kami tidak mengizinkan untuk dia memberi keterangan. Ini jelas putusan DKPP memang teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 5 itu dipulihkan nama baiknya. Sementara yang teradu 4 itu diberi sanksi teguran keras. Kalau orang sudah ditegur keras, kita tidak beri kesempatan lagi untuk menjelaskan di MK. Kapan Bapak terima putusan ini? Setelah dibacakan pimpinan, kemudian 3 hari berikutnya kita mendapatkan salinannya. Oke, ya. Saya hanya menambahkan itu bahwa sudah ada putusan yang mau disuruh bicara tadi itu tidak cocok lagi untuk bicara. Silakan yang mulia.